Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami memuji nama-Mu karena Engkau Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. 1 minggu lamanya sudah kami rasakan hingga pada saat pagi hari ini. Kami boleh mensyukuri semuanya itu karena Tuhan baik buat kami. Karena itu Tuhan, kami berterima kasih untuk sepanjang pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari lepas sehari Tuhan terus menyertai kami. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan kepada kami jemaat Tuhan di Karangjaya. Terima kasih banyak Bapa. Kami menyerahkan doa ucapan syukur kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Jemaat sekalian, dalam kehidupan kita pada minggu yang lalu, kita tidak luput dari berbagai dosa karena ketidaktaatan kita kepada firman Allah. Dan di hadiratnya tidak seorang pun yang dapat menyangkal bahwa ia tidak berbuat dosa. Karena itu marilah kita masing-masing mengaku dosa kita dan memohon pengampunan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu ya Allah Bapa yang Maha Kudus, kami mengaku bahwa oleh karena kekerasan hati kami telah melanggar kehendak-Mu dan tidak taat melakukan segala perintah-Mu. Karena itu sepanjang minggu yang telah kami lewati, kami berbuat dosa dalam pikiran, perasaan, dan perbuatan kami, sehingga olehnya kami menyakiti hati sesama kami dan mendukakan hati-Mu ya Bapa. Demikianlah oleh dosa kami mendatangkan kesulitan, kedukaan, dan penderitaan atas kehidupan kami. Oleh karena itu ampunilah kami dan sucikanlah kami daripada segala dosa, dan layakkanlah kami hidup di bawah anugerah, berkat dan kasih setia-Mu. Berilah Roh-Mu yang kudus menolong, menguatkan,
dan meneguhkan hati kami untuk dapat membenci segala kejahatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon, kasihanilah dan ampunilah kami ya Bapa. Ya Yesus, tolonglah. Ya Yesus, tolonglah. Hapuskan dosaku dan dari nafsu dunia. Lepaskan hamba. Jemaat sekalian, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menyampaikan berita pengampunan dosa sebagai berikut. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Allah telah memperdamaikan dirinya dengan dunia ini dengan perantaraan Kristus Tuhan kita. Maka biarlah kita pun saling mengampuni dan saling berdamai, agar dapat menikmati damai sejahtera di dalam Tuhan. Jemaat, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan sebagai pengarahan kita pada pagi hari ini, terambil dari kitab Wahyu pasal 19 ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. Wahyu 19 ayat 6 sampai yang ke-10. Kita akan baca bergantian. Saya akan membaca ayat yang ke-6, Bapak, Ibu, dan Saudara, ayat yang ke-7 dan seterusnya. Perjamuan kawin anak domba. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guruh yang hebat, katanya, Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah bagi mereka yang diundang karena perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah Bapak, Ibu, dan Saudara yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas sehari. Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan iman rasuli kita bersama-sama. Jemaat, dalam persekutuan dengan gereja segala abad, kita mengakui iman percaya kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau, kaulah Tuhan hasrat hatiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Katakan sama-sama Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Jemaat sekalian yang menyaksikan acara ibadah pada minggu ini, mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, sungguh kami bersyukur kami dapat melewati hari demi hari di belakang kami dengan pertolongan Tuhan. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melimpahkan kasih karunia sehingga kami ada hari ini oleh karena kemurahan Tuhan. Sehingga kami ada hari ini karena berkat dan segala sesuatu yang Tuhan limpahkan sebagai rasa ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan lakukan bagi kami. Dan hari ini kami menaikkan setiap pokok doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan.
Kami berdoa untuk bangsa negara, Tuhan Yesus, kiranya rahmat-Mu menolong memberkati bangsa kami yang sedang mengalami, Tuhan Yesus, berbagai-bagai persoalan, Tuhan Yesus, di negeri ini. Selamatkan bangsa ini, pulihkan negeri kami, Tuhan. Biarlah Roh-Mu, Tuhan Yesus, berkuasa atas negeri kami, dari Sabang sampai Merauke, Tuhan Yesus. Biar Roh-Mu, Tuhan Yesus, memberikan kepada kami semangat, kasih karunia, Tuhan Yesus, terutama kepada setiap kami yang hari-hari ini, Tuhan Yesus, sedang menghadapi virus COVID-19. Kami serahkan dalam tangan mengasihi-Mu. Tuhan, berikan kami hikmat, kemampuan, kasih karunia Tuhan untuk menghadapi situasi kondisi yang hari-hari ini kami hadapi dengan tabah, kekuatan dan penyertaan-Mu yang menyertai kami. Berkati para pasien-pasien yang terpapar oleh virus ini. Tuhan, berikan juga sukacita, kesabaran dan hikmat yang daripada Tuhan untuk menuntun mereka, Tuhan Yesus, kepada pemulihan dan kesembuhan yang mereka boleh nikmati dalam kasih karunia Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan Yesus, untuk para dokter, para perawat, rumah sakit yang membuka pintunya, Tuhan, untuk merawat orang-orang yang terpapar virus ini. Tuhan, berikan kekuatan, kesanggupan, kasih karunia dan perlindungan tangan Tuhan, sehingga mereka dapat berkumpul dengan anggota-anggota keluarga mereka. Tuhan, setiap perawat-perawat, Tuhan Yesus, yang mengalami, Tuhan Yesus, berbagai kondisi virus ini, Tuhan, berikan juga kesabaran kepada mereka, kekuatan, hikmat, kasih karunia. Dan keluarga-keluarga, Tuhan Yesus, oleh karena virus ini, Tuhan Yesus, mereka berduka. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati mereka. Tuhan, Engkau kiranya menghiburkan keluarga ini tinggalkan, supaya mereka diberikan ketabahan oleh Tuhan. Kami berdoa juga, Tuhan, untuk seluruh jemaat dalam kegiatan mereka, Tuhan, menolong memberkati. Dalam pekerjaan, biarlah selalu ada makanan dan minuman untuk kami nikmati. Dan biarlah, Tuhan Yesus, kami dapat beribadah walaupun hanya di rumah saja. Berikan kami sukacita, hikmat, kasih karunia daripada Tuhan. Berikan kami kesehatan, kemampuan ini daripada Tuhan. Untuk anak-anak kami yang jauh maupun yang dekat, yang hari-hari ini juga, Tuhan, sedang mengalami kondisi yang sangat sulit, yang tidak bisa, Tuhan Yesus, pulang ke rumah kami. Kiranya tangan Tuhan tolong memberkati mereka, Tuhan, dengan penyertaan Tuhan. Dan biarlah, Tuhan Yesus, mereka menikmati kemurahan Tuhan dalam pemeliharaan yang sempurna mereka kecap dan nikmati. Berkati, Tuhan Yesus, orang-orang tua, Tuhan, yang khawatir anaknya dimanapun berada. Biarlah, Tuhan, Kau memberikan penghiburan, kekuatan dan iman percaya kepada mereka. Dan kami juga berdoa, Tuhan Yesus, untuk jemaat-jemaat yang sedang, Tuhan, dalam masa-masa mengandung, baik itu Ibu Ningsi, Ibu Esi Maya Putri, dan Ibu Tobing. Kami serahkan dalam tangan mengasihi-Mu. Pemeliharaan, penyertaan dan pengasihan Tuhan, menolong berkati hamba-hamba-Mu ini, Tuhan. Biarlah, Tuhan, Kau memberikan kesehatan, kekuatan, sukacita dan gairah daripada Tuhan. Biarlah anaknya dalam keadaan sehat, kekuatan dan penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan Yesus, untuk renovasi gedung gereja lama dan pastori. Untuk dana dan tukang ini diperlukan, kiranya Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit-Mu untuk mencurahkan berkat bagi kami, sehingga kami bersama-sama, Tuhan, dapat menyelesaikannya dalam pertolongan penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk MPH Sinode dalam seluruh kegiatan pelayanan dan juga keluarganya. Kami serahkan ke dalam tangan mengasihi-Mu, kiranya tangan-Mu yang menolong memberkati mereka. Biarlah, Tuhan, Kau memberkati juga, Tuhan, gedung serbaguna yang dalam pengerjaan. Tuhan, berkati tukang, Tuhan, berkati juga dana-dana yang diperlukan. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk rumpun Maluku, untuk suku Seit Jaitetu, suku Sula, suku Ternate dan suku Tidore. Kiranya mata rumpun suku ini, Tuhan Yesus, boleh mengenal akan Tuhan, dan rumpun ini dilaut oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dilimpahi dengan kemurahan dan kebaikan-kebaikan Tuhan, sehingga tiap-tiap hari suku ini, Tuhan, beroleh kemurahan untuk menikmati sejahtera yang daripada Tuhan, menyertai memberkati suku Maluku ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan pada hari ini, Tuhan, kami mempersiapkan hati kami untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berbicara, Tuhan, berikan kami hikmat dan pengertian akan firman-Mu. Dan bawa hati kami, Tuhan, untuk membuka hati kami untuk boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi dan berkati mulut bibir hamba-Mu, dan semua kami yang mendengarkan di rumah pada hari ini, yang menyaksikan acara ini, diberkati oleh Tuhan dengan firman-Mu. Terpujilah Engkau Allah yang hidup. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Pada pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang luar biasa. Kemarin kita telah memperingati hari di mana Kristus kembali ke sorga, dan kita menantikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan hari pencurahan Roh Kudus. Nah, beberapa waktu ke depan kita akan merenungkan firman Tuhan dengan konteks di mana kita mempersiapkan hati kita,
mulai dari menjelang kenaikan Yesus Kristus ke sorga dan kemudian menjelang kedatangan Roh Kudus. Mari kita merenungkan satu bagian firman Tuhan pada pagi hari ini dalam Matius yang ke-25 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13 firman Tuhan. Matius 25 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis-gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang yang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka datang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang cukup menarik, yaitu bijaksana versus bodoh. Nah, ada satu penggalan kalimat di ayat yang pertama dikatakan, pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama. Nah, makna kerajaan sorga adalah menjelaskan tentang teritorial, tentang satu wilayah kekuasaan, hak penuh untuk mengatur pemerintahan di mana kerajaan atau wilayah atau negara atau bangsa itu berdiri dengan aturan-aturan atau ketetapan-ketetapan perundang-undangan yang mereka lakukan untuk kemajuan di satu bangsa itu. Sama dengan istilah dalam Alkitab tentang kerajaan Allah, sama halnya dengan kerajaan dunia yang memerintah. Bandingkan dengan Matius 20 ayat yang ke-25. Nah, ada hal di mana kerajaan sorga diceritakan oleh Tuhan Yesus dan kemudian ada kerajaan dunia yang diceritakan, dan dua kerajaan ini memiliki perbedaan yang tidak saling terkait satu dengan yang lain. Nah, sesungguhnya Tuhan Yesus ingin memberikan satu gambaran yang jelas tentang perbedaan antara pandangan umum tentang kerajaan sorga yang biasanya para ahli-ahli agama pada waktu itu menjelaskannya, dan Tuhan ingin memberikan satu gambaran tentang makna kerajaan sorga yang sesungguhnya. Sebuah aturan harus dipahami dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya tanpa alasan. Dimanapun, di kerajaan manapun, di bangsa manapun, di negara manapun, pasti memiliki aturan. Pasti ada memiliki sesuatu tata krama, perundang-undangan yang diatur sedemikian rupa demi terciptanya keamanan dan ketertiban. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat tentang firman Tuhan pada hari ini, tentang 3 kunci kerajaan sorga dalam konteks firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, tentang gambaran kerajaan sorga dengan ketetapan-ketetapannya, dengan aturan-aturan mainnya di kerajaan sorga itu sendiri. Mari kita perhatikan kunci yang pertama, ayat yang kedua, firman Tuhan katakan sebagai berikut. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada 10 gadis pada saat itu diceritakan tentang menyambut seorang mempelai laki-laki, dan kemudian mereka sedang menyiapkan segala sesuatunya untuk menyambut mempelai itu sendiri. Nah, yang menariknya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada 5 yang bijaksana dan 5 yang bodoh. Kata bodoh dalam bahasa Yunani itu mengambil kata morai atau
dalam pengertiannya mengambil makna kata sifat seseorang yang bodoh atau tidak memiliki pengertian. Tentu semua orang ingin bijaksana. Tentu semua orang ingin cerdas. Tentu semua orang ingin memiliki sesuatu pemahaman dalam hidupnya yang melebihi daripada yang lain. Nah, pada hari ini kita akan melihat Tuhan menceritakan hal tentang kerajaan sorga, di mana ada 5 wanita yang bodoh dan ada wanita yang bijaksana. Semua orang ingin pasti sesuatu yang baik dalam hidupnya. Dia tidak ingin terlahir menjadi orang yang bodoh. Tapi mengapa dalam penjelasan ini ada 5 yang bijaksana dan ada yang 5 yang bodoh? Ini cukup menarik kalau kita renung-renungkan. Sesungguhnya bukannya Allah itu adalah menciptakan manusia dengan sempurna? Bukankah Allah menciptakan segala manusia itu dengan rupa dan wajah Allah sendiri? Dan mengapa sekarang ada diceritakan dalam hal ini ada 5 bijaksana dan wanita bodoh? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang benar bahwa Allah dalam Kejadian pasal yang pertama dan kedua itu menceritakan betapa sempurnanya Allah menciptakan Adam dan Hawa. Namun, apa yang membuat akhirnya manusia menjadi bodoh? Apa yang akhirnya manusia menjadi kehilangan akalnya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-9 sampai yang ke-8 tercatat bahwa tidak seorang pun yang benar, semua orang telah berdosa dan kehilangan akal budi. Nah, oleh karena dosa maka orang kehilangan akal budi. Oleh karena dosa mereka tidak lagi melihat apa yang benar di mata Allah. Oleh karena dosa lah yang membuat mereka terjauh dari kesempurnaan Allah yang Allah ciptakan bagi manusia itu dan memilih untuk dirinya menjadi bodoh oleh karena dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah tidak pernah menciptakan manusia yang bodoh. Allah sesungguhnya tidak pernah menciptakan manusia yang dungu. Justru orang memilih untuk menjadikan dirinya menjadi bodoh. Karena apa? Terikat dengan dosa tadi. Adam dan Hawa melihat pohon yang di tengah-tengah taman itu menjadi sesuatu yang memikat bagi hatinya. Inilah pemikiran yang bodoh yang mereka alami ketika mereka merenungkan tentang buah yang ada di tengah-tengah taman itu. Ada bagian firman Tuhan, bagian yang lain dalam Amsal yang pertama ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Perhatikan, justru orang yang takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan atau hikmat. Orang yang takut akan Tuhan justru menjadikannya bijaksana. Orang yang takut akan Tuhan justru membuat dia menjadi orang yang berakal budi. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Orang yang tidak takut akan Tuhan memilih hidupnya untuk menjadi orang-orang yang bodoh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Di manakah kita? Apakah kita termasuk dari 5 wanita yang bijaksana? Ataukah justru kita menjadi orang yang 5 wanita bodoh tadi? Oleh karena kelemahan kita, oleh karena dosa yang mengikat kita, sehingga kita tidak lagi berpikir yang jernih. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pilihlah kita untuk menjadi bijaksana. Oleh karena Kristus datang bagi kita, menebus kita akan segala kesalahan dosa kita. Sehingga yang tadinya kita menjadi bodoh oleh karena dosa, sehingga yang tadinya kita adalah orang-orang yang binasakan karena kebodohan kita, yang memilih untuk hidup dalam gelap. Kemudian datang Kristus dan kemudian menerangi jiwa kita, menerangi hidup kita, sehingga kita memutuskan untuk hidup tinggal di dalam terang itu sendiri, sehingga kesalahan-kesalahan kita, segala kekurangan-kekurangan kita disempurnakan oleh darah Kristus itu sendiri, yang membuat kita menjadi orang-orang yang bijaksana di dalam Tuhan. Apa yang membuat orang menjadi bijaksana? Bukan seberapa banyak dia mengecap bangku pendidikan,
Apa yang membuat dia bijaksana? Bukan berapa banyak dia belajar ke sana dan kemari. Tetapi firman Tuhan dalam Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, awal atau dasar dari segala pengetahuan yang ada, dengan kita tunduk di hadapan Tuhan dan menjadi bijaksana. Hal yang kedua, ayat yang ketiga sampai yang keempat, firman Tuhan katakan demikian. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Nah, hal yang menarik, menjadi bodoh dan bijaksana oleh karena ternyata persediaan minyak. Menjadi bodoh dan bijaksana oleh karena ternyata mereka perbedaannya ada terletak di mana mereka menyediakan minyak atau tidak menyediakan minyak, sehingga membuat mereka antara bijaksana dan bodoh. Dalam teks firman Tuhan ini terdapat ukuran kebijaksanaan atau kebodohan dilihat dari persediaan minyak dalam buli-buli atau botol mereka. Letak kebodohannya adalah 5 wanita bodoh ini membawa pelita tetapi tidak beserta minyaknya. Sedangkan yang bijaksana membawa pelitanya beserta dengan minyak dalam buli-buli mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana mungkin pelita bisa menyala terus jika wanita ini tidak membawa minyak? Mustahil pelita itu bisa hidup menyala dengan lama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah satu perbedaan antara 5 wanita yang bodoh tadi dengan 5 wanita yang bijaksana. Karena mereka ada yang mempersiapkan persediaan minyak mereka, tetapi ada yang tidak mempersiapkan persediaan minyak mereka ketika lampu itu atau pelita itu padam. Minyak berbicara tentang bahan bakar tentunya yang membuat pelita itu tetap menyala. Pelita itu adalah terang dalam gambaran Yesus Kristus sendiri. Dalam firman-Nya mengatakan, akulah terang dan hidup. Pelita itu adalah gambar terang itu sendiri yang memberikan kita terang sehingga jalan kita tidak menjadi gelap, sehingga kita mengikut Dia terus kemanapun Dia melangkah, oleh sebab terang itu bersama-sama dengan kita. Nah, namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menarik, ada terang tetapi tidak ada minyak, tidak ada bahan bakar yang menghidupkan daripada terang itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gambaran ini sama dalam Mazmur 1 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Kesukaannya adalah firman Tuhan. Orang yang hidup dalam firman Tuhan, orang yang hidup dalam kebenaran Tuhan, maka apa yang dia harus lakukan supaya dia tetap hidup di dalamnya, supaya dia tetap mengikuti Tuhan? Dalam Mazmur 1 ayat 2 sampai ketiga, kesukaannya adalah firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang tetap hidup di dalam Kristus, maka yang harus dia lakukan, kesukaannya adalah firman Tuhan. Dengan cara apa? Merenungkannya siang dan malam. Apa yang membuat bahan bakar itu tetap tersedia? Apa yang membuat bahan bakar itu tetap ada, yang membuat pelita itu tetap menyala, adalah dengan memegang teguh dan melakukan firman Tuhan siang dan malam. Sebab apa? Sebab orang yang merenungkan siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat hal ini. Apa yang membuat orang bisa bersemangat? Apa yang membuat orang bisa bersuka cita di dalam Tuhan? Oleh karena dia menghidupi firman Tuhan itu sendiri. Kalau hari-hari ini kita yang ada di rumah kita menjadi lesu, kalau hari-hari ini kita di rumah menjadi khawatir, kalau hari-hari ini kita di rumah menjadi tidak tahu harus berbuat apa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bangkitkan iman kita dengan firman Tuhan. Sebab iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kita tidak pernah merenungkan firman Tuhan, kalau kita tidak berpegang teguh kepada firman Tuhan dan hidup di dalamnya, niscaya dan mustahil kita akan dapat memiliki dan mengiring Tuhan dalam hidup kita. Kita akan pasti menjadi letih, kita menjadi lesu dan tidak berdaya oleh karena pengaruh-pengaruh keadaan yang hari-hari ini menghimpit hidup kita. Kembali kepada firman Tuhan ini.
Kalau hari ini kita mengatakan pelita kita ada, tapi ternyata persediaan minyak kita tidak ada, maka kembali kepada firman Tuhan. Berpegang teguh kepada firman Tuhan. Orang yang bergairah akan hidup dalam firman Tuhan. Orang yang bergairah dan bersuka cita karena dia memegang firman Tuhan. Orang yang bersemangat hidupnya adalah orang yang selalu bersandar kepada firman Tuhan itu sendiri, yang membuat bahan bakarnya tetap menyala dalam melayani dan mengasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akan ada banyak orang-orang yang percaya, yang awalnya percaya dan kemudian akhirnya meninggalkan Tuhan. Ada banyak orang yang dahulunya komitmen dengan Tuhan, tapi kemudian meninggalkan Tuhan. Oleh karena apa? Bahan bakarnya habis. Oleh karena apa? Oleh karena minyaknya sudah habis. Mengapa? Oleh karena dia tidak merenungkan firman Tuhan. Oleh karena apa? Karena dia tidak tinggal dalam firman Tuhan itu sendiri. Oleh karena apa? Oleh karena dia tidak mengaminkan atau tidak berpegang teguh kepada firman Tuhan. Dan bagaimana dia memegang teguh kalau dia tidak merenungkan siang dan malam? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kalau hari-hari ini kita letih, lesu, dan berbeban berat, kembali kepada firman Tuhan yang membakar iman kita, yang membakar kepercayaan kita kepada Tuhan untuk kita bersemangat, untuk kita bergairah di dalam Tuhan. Hal yang ketiga, yang terakhir, ayat 10. Firman Tuhan katakan demikian, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Ayat 11, kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang ketiga, cara mempergunakan waktu menjadikannya bodoh atau bijaksana. Cara mempergunakan waktu itu menjadikannya bodoh atau bijaksana. Kalau dia tidak mempergunakan waktu-waktu ini dengan baik, maka akan membuat dia menjadi orang yang bodoh. Tetapi kalau dia mempergunakan waktu-waktu ini dengan berhikmat, dengan sebaik-baiknya, maka akan menemukan dia menjadi orang yang bijaksana. Ada ungkapan yang cukup menarik. Andai waktu dapat terulang kembali. Sudah barang tentu waktu itu tidak dapat terulang. Namun ada kata-kata iman, semua ada waktunya Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selalu diucapkan kepada kita ketika orang sedang berkabung atau berduka, kemudian sedang kehilangan seseorang atau barang, kemudian kita berkata bahwa semua ada waktunya Tuhan. Dan benar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang semua ada waktunya Tuhan. Tetapi percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu tidak bisa terulang. Ketika pas momen waktunya Tuhan, maka tidak ada satupun Bapak Ibu yang dapat menggagalkannya atau menghalanginya. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam 2 Petrus 3 ayat 9 sampai dengan 11, firman Tuhan katakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan tidak lalai dalam mengingat waktunya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hanya orang-orang yang bodoh yang melepas waktu Tuhan itu dengan tidak mengambil sebagai suatu kesempatan baginya. Tapi justru orang yang bodoh adalah orang yang melepas kesempatan itu dan dia berpikir bahwa esok pun akan terulang kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi harinya Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur, secara demikian betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada waktunya Tuhan akan datang. Kita telah memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan cara yang sama dia akan turun kembali. Kemudian kita berkata, kapan waktunya?
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semuanya di dalam waktunya Tuhan. Mari kita berpikir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, aku mau masuk dalam waktunya Tuhan. Aku mau masuk dalam kesempatannya Tuhan. Aku mau masuk dalam rancangannya Tuhan. Supaya aku tidak tertinggal seperti 5 wanita yang bodoh ini. Ketika mereka hendak membeli minyak itu di luar, tetapi ketika mereka pulang, mereka tidak dibukakan pintu karena waktunya telah lewat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan datang seperti pencuri yang tiba-tiba datang, maka hendaklah kita bersiaga dan siap sedia untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Dengan api kita tetap menyala, dengan firman Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu, pergunakanlah waktu-waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dalam Efesus 5 ayat 16 sampai yang ke-17. Janganlah kita menjadi bodoh seperti orang-orang kebanyakan yang melakukan hal-hal yang cemar, yang melakukan hal-hal yang berdosa. Tetapi hendaklah engkau siap sedia, karena waktu-waktu ini adalah jahat yang menjerat hatimu untuk membawa engkau keluar daripada kehendak dan rancangan Tuhan dalam hidupmu. Bukankah rancangannya itu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan? Dan kalau hari ini kita mengalami hal yang demikian, mari kita kembali, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku mau masuk dalam rancangan Tuhan. Aku mau masuk dalam waktunya Tuhan. Aku mau masuk dalam kehendak Tuhan, supaya aku hidup dalam berkemenangan. Kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini kami renungkan. Buat kami bergairah ya Tuhan hari-hari ini. Jangan kami ditemukan oleh Allah menjadi 5 wanita yang bodoh, dengan tidak menjaga diri kami, dengan tidak menjaga kudusan hidup kami, dengan tidak menjaga Tuhan Yesus kepribadian kami di hadapan Tuhan. Tetapi biarlah hari-hari ini kami Tuhan didapati Tuhan menjadi orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang penuh dengan hikmat, kasih karunia, dan firman Tuhan yang hidup dalam diri kami, yang memelihara ketetapan-ketetapan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang beruntung dan berhasil kemanapun kami melangkah, karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Urapi dan berkati kami dengan firman Tuhan ini, dan bawa kami Tuhan dengan kekuatan-Mu, untuk kami menjadi orang-orang yang ditemukan Tuhan, orang-orang yang bijaksana, yang siap sedia waktunya kapanpun, dan Tuhan melihat kami adalah orang-orang yang setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Ini doa kami. Tetaplah pegang teguh hati dan janji-Mu dalam hidup kami. Demi kemurahan Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jemaat, berilah dengan tetap mengingat firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai melimpah. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya.
Jemaat saya undang bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Kami percaya bahwa Tuhan hadir dan memberkati kami. Dan kami bersyukur Bapa untuk pagi hari ini. Kami boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan, baik hidup kami maupun harta kami lewat persembahan pada hari ini. Kami berdoa supaya Tuhan terus menguatkan kami jemaat-Mu hari lepas ke hari. Di dalam keadaan yang kami hadapi seperti ini, kadangkala sebagai manusia Tuhan, kami merasa lelah, kami merasa takut, kami merasa khawatir. Tapi ada Allah yang peduli kepada kami, karena penyertaan Tuhan itu sangat sempurna dalam kehidupan kami, jemaat Tuhan di tempat ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada. Mungkin mereka mengalami kelemahan tubuh, mereka sakit. Tuhan lawat mereka dengan kasih-Mu yang kekal itu. Berikan mereka kekuatan, kesembuhan, dan berikan kepulihan mereka, sehingga mereka terus memandang Tuhan, berseru kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan mendengar setiap doa-doa orang yang percaya kepadamu. Terima kasih banyak Bapa. Kami menyerahkan doa ucapan syukur kami ini di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri, serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri menurut firman-Mu setiap hari. Menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalamlah mencari domba yang sesat, itulah kerinduan jiwaku. Jemaat yang ada di rumah, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Segala kemuliaan hormat bagi Allah di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera bagi kami Tuhan yang berpengharapan di dalam Engkau, meneduhkan dan menenangkan jiwa kami. Untuk kami tetap berpengharapan di dalam Kristus, untuk kami dapat berpegang teguh kepada firman yang hidup, sehingga kami menjadi orang-orang Tuhan yang beruntung memiliki Allah yang seperti Engkau. Kami Tuhan mau pulang ke rumah kami masing-masing untuk menikmati kemurahan dan kebaikan Tuhan. Dan untuk itu Tuhan, kami mohon berkat-Nya daripada Tuhan turun kepada kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati kita di hadapan Tuhan dengan selalu berpegang teguh kepada firman Tuhan, dan mengarahkan hati dan wajah kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya rahmat pengasihan dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, serta pertolongan yang manis yang indah bersama dengan Roh Kudus turun menaungi, memberkati, melihara kita mulai dari saat ini sampai Maranatha dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Amin. Amin.
hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.